Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Makulogika, saya Thorik BHQ Firdaus, NIM 530501900008, ingin memaparkan materi dari presentasi saya di semester pertama, yakni tentang metode berpikir kritis. Sebelum masuk ke metode berpikir kritis, mungkin saya akan mengulas sedikit tentang apa itu kritis, bagaimana sejarahnya tentang kritis itu sendiri. Kritis adalah suatu hal atau pemikiran yang tajam dan mendalam untuk menilai sesuatu hal. Artinya teori kritis ini adalah suatu pikiran secara tajam, menganalisa hal secara tajam, dan kemudian memberikan nilai terhadap suatu realita yang ada dalam kehidupan. Sejarah teori kritis sendiri, mungkin orang-orang Yunani dulu sudah menggunakan teori kritis ini dan mempraktekannya, namun mereka belum menukilkan nama kritis tersebut. Kemudian muncullah teori kritis ini mulai ketika mazhab Frankfurt di Eropa. Dari mazhab Frankfurt ini kemudian muncullah tokoh seperti Immanuel Kant yang mempunyai pemikiran kritisismenya. Immanuel Kant melalui kritisismenya mengkritik, membenarkan atau mengolah lagi pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti empirisme dan rasionalisme. Menurut Kant, rasionalisme dan empirisme tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus berjalan bersamaan untuk mendapatkan suatu teori yang lebih mendalam, untuk mendapatkan analisa dan penilaian yang lebih lagi daripada hanya satu persatu tersebut. Akhirnya Immanuel Kant dengan pemikirannya menukilkan yang namanya konsep kritisisme. Kali ini kita akan masuk ke apa itu metode berpikir kritis. Mungkin di negara kita saat ini, di Indonesia, adalah negara demokrasi di mana kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Informasi melalui media komunikasi sangat beragam, mudah untuk didapatkan. Semua orang bisa untuk memberikan informasi melalui komunikasi, melalui media, bahkan sekarang ada media online yang semua orang pun bisa mengaksesnya. Dari situlah akan muncul suatu permasalahan di mana orang-orang sangat mudah untuk mengakses berita, mengakses informasi, namun kesalahgunaan dalam penggunaan bisa saja sangat riskan hasilnya, seperti hoax atau apalagi lah. Kita bisa saja terjebak dan bahkan kita bisa saja salah dalam memilih sesuatu yang itu penting. Maka dari itu, untuk menyikapi informasi yang seperti itu, kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis sendiri berbeda dengan kritik. Maksudnya, orang yang berpikir kritis pasti berbeda dengan yang namanya kritikus. Orang yang kritikus condong bisa dikatakan bahwa dia pasti akan menyalahkan orang tanpa memberikan solusi. Namun orang yang berpikir kritis, dia pasti akan mendahulukan pemikiran yang sistematis, kemudian logis dan objektif. Tiga unsur ini harus dipegang oleh orang-orang yang berpikir kritis. Dari situlah maka akan menjadi opini yang membangun, mendapatkan informasi yang lebih objektif, mendapatkan informasi yang lebih real dalam kehidupan. Kemudian orang yang berpikir kritis pasti tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Itu yang akan dilakukan oleh orang yang berpikir kritis, karena ketika dia mendapat informasi pasti dia akan mengeceknya, meng-cross-checknya lagi, menelitinya lagi, menelaahnya lagi untuk mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Maka dari itu, metode berpikir kritis sangat penting bagi kita di tengah kemajuan zaman saat ini. Sikap kritis harus terus ditingkatkan. Untuk apa? Untuk kita dapat bersikap lebih objektif dan kita bisa berpandangan luas, bisa berwawasan luas, bisa berpikir panjang, tidak mudah saling menyalahkan, tidak mudah untuk saling menjudge kepada orang lain, dan yang paling penting adalah tidak mudah menimbulkan perpecahan. Mungkin sekian sedikit pemaparan tentang metode kritis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.